Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Sugianti selaku mentor dari Tilok 12 Angkatan 53, rekan seperjuangan Bapak Ibu Guru orientasi P3K. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam seminar orientasi P3K. Sekedar ya, kalau berpantut dulu seperti Bu Erni ya. Tapi mboten apa niki kula waos ya. Ke Surabaya membawa oh ya maaf, ke Surabaya membawa koin. Cakep. Ditunggu petani sejak kemarin. Cakep. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima oleh hadirin. Amin. Terima kasih. Untuk kali ini laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K. Perkenalkan dulu, nama saya Nurisa. Saya bekerja di SDN 02 Kabunan, mungkin sudah sangat lama, hampir 18 tahun. Syukur alhamdulillah Allah memberikan rezeki pada tahun ini dapat masuk di P3K. Visi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pemalang: pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Rencana hasil kerja tahunan saya 5 tahun ke depan, di mana saya sendiri sebagai guru kelas, masa kontrak kalau di SK 2023 sampai 2027. Tujuan dari instansi SDN 02 Kabupaten yaitu mewujudkan siswa yang berbudi pekerti luhur, maju dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan demokratis berdasarkan iman dan takwa. Kemudian rencana kerja pimpinan SDN 02 Kabupaten: terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk tahun 2023 saya mengambil 4 rencana kerja. Yang pertama, penyusunan dokumen perangkat pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran bermakna melalui Project Basic Learning (PJBL). Yang ketiga, meningkatkan asesmen atau penilaian melalui digitalisasi. Kemudian yang keempat, peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan awal pembelajaran melalui pojok baca. Dari rencana kerja tadi 2023, dari keseluruhan 5 tahun ke depan, insya Allah pada tahun 2024 yang rencana kerja saya yang pertama, pembiasaan bersalaman. Kemudian tahun 2025 melakukan pembuatan hastakarya. Kemudian tahun 2026 terlaksananya P5 Project penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tahun 2027 pengembangan keprofesional berkelanjutan.
Itu sekiranya program 5 tahun kerja saya selama kontrak 5 tahun ke depan. Untuk kegiatan tahun 2023 yang saya ambil di sini yaitu tentang mengembangkan pembelajaran bermakna melalui project based learning. Kenapa saya ambil tentang pembahasan ini? Karena saya merasa bahwa sebagai seorang guru kita perlu berinovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas akan bermakna. Anak nanti itu manfaatnya buat anak menjadi anak hasil belajarnya meningkat, kemudian motivasi belajarnya juga meningkat. Pembelajaran bermakna yang saya pilih ini adalah sebuah pendekatan dalam dunia pendidikan yang menekankan pada pentingnya memahami konsep-konsep yang diajarkan secara mendalam dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa dikaitkan dengan model pembelajaran project based learning? Ini pengalaman saya mengikuti PPG dalam jabatan. Kemarin dalam pembuatan perangkat pembelajaran kami disarankan di universitas kami menggunakan model pembelajaran, salah satunya model pembelajaran ini karena bagus untuk peningkatan hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala kontekstual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itulah sekilas tentang PJBL. Kemudian tahap kegiatan yang akan saya lakukan jelas saya menggunakan PJBL, berarti saya harus mengetahui sintak-sintak dari PJBL tersebut. Yang pertama, guru melakukan pengenalan masalah, kemudian mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal proyek, kemudian memonitoring dan kemajuan proyek, menguji hasil, melakukan evaluasi. Nah, hasil dari rencana yang saya kerjakan, outputnya apa sih yang buat siswa tentunya yang utama karena dalam kurikulum Merdeka harus berpusat pada siswa, kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Yang utama yaitu kalau kita menggunakan PJBL tentunya menghasilkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, kemudian motivasi belajar siswa tentunya meningkat dan hasilnya pun akan juga meningkat. Kemudian dilanjutkan kegiatan yang selanjutnya karena antara pembelajaran dengan asesmen nanti ada kaitannya. Saya melakukan asesmen penilaian dengan sedikit berinovasi digitalisasi karena apalagi perkembangan sekarang Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti digitalisasi sebagai pendidik tentunya kita akan ketinggalan zaman karena anak-anak malah lebih pintar dari kita, apalagi HP sudah merajalela. Kapan untuk digitalisasi? Untuk asesmen saya menggunakan Google Form ya. Yang pertama menyusun soal pada modul ajar, kemudian melaksanakan asesmennya, kemudian setelah itu baru dianalisis. Yang ingin sampai dalam pelaksanaan asesmen
digitalisasi, jelas terlaksananya asesmen dan refleksi pembelajaran serta hasil dari asesmen tersebut buat kepentingan siswa saya, tentunya khususnya siswa di SDN 02 Kabunan. Itu sekiranya presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Nurisa yang telah memaparkan hasil orientasinya dengan rencana kerjanya. Ya. Saat ini dibuka untuk sesi tanya jawab. Monggo Ibu Lilis, barangkali ada pertanyaan untuk Ibu Nurisa, disilakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nurisa, saya ingin Bu Nurisa menjelaskan kembali langkah-langkah pembelajaran proyek basic learning. Terima kasih Ibu. Dalam pembuatan langkah-langkah PJBL, saya yang pertama jelas guru melakukan pengenalan masalah. Biasanya guru memberikan pertanyaan, menggali masalah dulu ke anak, apa yang dimasalahkan dulu. Kemudian menyusun jadwal. Jadi kita sebelum melakukan pembelajaran, jelas jadwal harus tersusun terlebih dahulu. Kemudian memonitoring dan kemajuan proyek. Yang terakhir menguji hasil pelaksanaan evaluasi. Sekiranya itu Ibu yang dapat saya paparkan. Apa pengaruh pembelajaran bermakna bagi siswa? Terima kasih. Bahwa pengaruhnya jelas Ibu, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan pembelajaran yang langsung mengena ke anak dalam kehidupan sehari-hari, anak mengalami langsung, tentu akan berimbas pada motivasi anak itu untuk mengikuti pelajaran dengan baik, aktif, antusias. Kemudian dengan adanya antusias anak, tentunya hasil dari belajarnya akan meningkat. Seperti itu. Baik sekali. Kalau memang pembelajaran itu bisa diterapkan di masing-masing kelas, tentu saja hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Karena pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan, kemudian lebih mengena pada diri anak-anak sendiri, dan mungkin anak-anak tersebut menjadi lebih teringat. Tadi dijelaskan masalah ya, karena ada maknanya, ya anak-anak akan teringat kembali dan akan mengingatnya kembali. Laras Ibu. Ya tadi apa yang disampaikan Bu Nurisa ya sudah cukup baik kan. Cuma ini dari peserta tadi kok saya lupa ya, moderator selalu di belakang. Tapi tadi Bu Nurisa sudah ya kesana ya, sekali-kali jangan membelakangi moderator, jangan hanya kesini dengan peserta, kasihan kasihan dengan moderator ya. Nanti untuk peserta selanjutnya monggolah semuanya ditata. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nurisa. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Ibu. Terakhir Pak pantun satu kali lagi. Kupat bumbu santen menawi kula lupa, kula nyuwun ngapunten. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.